Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kelas 3 tentang sains di bab kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah anak-anak, pertama-tama Guru ingin kalian memperhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah seperti ini. Gambar kedua adalah seperti ini. Selanjutnya gambar ketiga. Nah, masih ingatkah kalian ciri-ciri apakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Ya, benar. Gambar-gambar tersebut merupakan penggambaran dari ciri makhluk hidup, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran baik berat maupun panjang. Contohnya saja, bayi yang baru lahir akan mengalami penambahan berat badan, semakin lama semakin berat. Perkembangan adalah bertambahnya fungsi bagian tubuh. Contohnya kaki. Pada saat bayi, kaki merangkak kemudian beranjak untuk bisa berjalan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah sebelum lahir. Setiap manusia mengalami pertumbuhan selama 9 bulan di dalam rahim ibu. Awalnya dari segumpal darah, kemudian tumbuh menjadi janin yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tangan, kaki, wajah, dan bagian tubuh yang lain. Janin yang ada di dalam perut ibu membutuhkan pasokan makanan yang bergizi, serta oksigen. Kebutuhan ini dapat tersalurkan dari ibu kepada janin melalui plasenta. Tahapan yang kedua yaitu tahapan setelah lahir. Saat manusia lahir memerlukan makanan yang berasal dari ibu, yaitu yang berupa ASI atau air susu ibu. Setelah 6 bulan dapat ditambahkan makanan selain ASI. Setelah lahir ini, manusia akan tumbuh dan berkembang mulai dari bayi menjadi dewasa. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir. Tahap yang pertama adalah balita, yaitu bawah 5 tahun. Pada masa balita dimulai dari lahir hingga usia 5 tahun. Pada masa ini, selain perkembangan fisik berat dan tinggi badan, disertai juga dengan perkembangan motorik. Perkembangan motorik mulai dari belajar tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, hingga dapat berjalan pada usia 1 tahun. Perkembangan komunikasi seperti tertawa, berteriak hingga berbicara juga terjadi pada fase ini. Tahap yang kedua adalah tahap kanak-kanak. Tahapan ini pada usia 6 sampai 10 tahun. Di masa ini tumbuh keinginan untuk mengetahui terhadap sesuatu yang baru. Tahap selanjutnya adalah masa remaja. Masa ini bermulai dari usia 11 sampai 18 tahun. Di masa ini terjadi perubahan fisik pada pria dan wanita. Organ-organ perkembangbiakan juga mulai berfungsi. Tahap selanjutnya adalah masa dewasa.
yaitu 19 hingga 50 tahun. Masa ini, seorang sudah memiliki tanggung jawab. Pada saat ini pula, organ reproduksi mulai matang dan siap untuk digunakan. Tahap selanjutnya adalah tahap usia manula, yaitu masa usia lanjut. Masa ini adalah usia 50 tahun ke atas. Pada masa ini, fungsi organ tubuh mulai menurun. Seperti contoh adalah mata mulai berkurang penglihatannya, kemudian telinga mulai berkurang pendengarannya, dan yang lain-lain. Sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang pertama mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah gen. Gen adalah bawaan sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Gen mempengaruhi bawaan sifat dan ciri fisik anak mirip dengan orang tuanya, misalnya bentuk wajah, warna rambut, warna kulit, dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah nutrisi. Untuk tumbuh dan berkembang, setiap manusia membutuhkan makanan. Makanan yang dibutuhkan adalah makanan yang bergizi agar tubuh sehat. Tubuh sehat membuat pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan baik. Makanan yang bergizi adalah makanan yang jumlah kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral adalah cukup dan seimbang. Makanan yang mengandung karbohidrat dapat kita temui dalam makanan pokok, misalnya nasi, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Protein dan lemak biasa kita dapatkan dalam makanan lauk pauk seperti daging, telur, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Vitamin dan mineral banyak kita temui dalam makanan-makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah olahraga. Tubuh perlu bergerak memaksimalkan fungsinya. Cara yang terbaik adalah dengan olahraga. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Selain tubuh menjadi sehat dan kuat, juga tidak mudah terserang penyakit dan kita senantiasa bugar. Faktor selanjutnya adalah istirahat. Istirahat diperlukan untuk mengembalikan kondisi tubuh setelah melakukan kegiatan. Istirahat mengembalikan otot dan tubuh yang lelah atau tegang menjadi segar kembali. Istirahat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi istirahat yang paling baik adalah dengan cara tidur. Waktu tidur yang dibutuhkan tergantung dari usianya. Pada masa anak-anak, di mana terjadi masa pertumbuhan dan perkembangan, waktu tidur anak membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan dewasa. Waktu tidur anak usia 7-12 tahun adalah sekitar 10-11 jam. Faktor kelima adalah rekreasi. Rekreasi adalah kegiatan untuk menyegarkan kembali tubuh dan pikiran. Rekreasi dapat dilakukan tidak hanya dengan mengunjungi tempat wisata saja. Berkumpul, bernyanyi, bertemu teman, menonton TV merupakan bentuk lain dari rekreasi. Setelah rekreasi, tubuh dan pikiran kita akan menjadi fresh kembali. Faktor terakhir yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah lingkungan.
Lingkungan merupakan tempat di sekitar kita tinggal. Lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan yang kurang sehat membuat pertumbuhan dan perkembangan anak juga kurang baik. Contohnya, lingkungan tempat tinggal yang begitu dekat-dekatan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini contohnya dapat terjadi ketika cahaya matahari kurang dapat diterima oleh tubuh anak-anak. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan tulang anak menjadi kurang baik. Cahaya matahari merupakan sumber vitamin D yang baik untuk tulang. Nah, lingkungan yang sehat tentunya akan membuat pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih baik. Itulah tadi telah kita bahas bersama tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya untuk membahas pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Terima kasih atas perhatian kalian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.